Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Jumat tanggal 3 November tahun 2023. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Sabat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti istirahat. Maka semua orang Yahudi pada hari Sabat harus beristirahat, berhenti dari semua aktivitas, termasuk dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik dan tindakan-tindakan amal. Hari Sabat itu bisa berarti hari beribadah dan memuji serta mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan, atas pemeliharaan, atas kemurahannya, dan atas berkat-Nya. Hari Sabat juga hari untuk mengajarkan hukum Tuhan kepada anak-anak. Hari Sabat juga sebagai hari istirahat dari pekerjaan-pekerjaan biasa. Dan hari Sabat juga hari di mana kita bersosialisasi dengan anggota keluarga, tetangga, dan sahabat kenalan kita. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus melakukan sebuah perbuatan baik, yaitu menyembuhkan seorang yang sakit busung lapar, yang berada di dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi sakit seperti ini memang sangat lazim terjadi pada orang-orang pada zaman itu. Maka Yesus tergerak untuk menyembuhkan orang itu. Persoalannya adalah bahwa penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Hukum melarang orang untuk melakukan perbuatan di hari Sabat. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hukum memang melarang orang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di hari Sabat. Tetapi hukum juga melarang orang sakit seperti ini untuk bergabung bersama banyak orang lain untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi mengapa ketika orang sakit ini berkumpul bersama mereka, mereka tidak melarangnya? Mereka tidak menyuruhnya pulang atau bahkan mengusirnya. Mengapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini taat pada hukum tertentu, tetapi longgar pada hukum yang lain? Ketika melakukan tindakan-tindakan penyembuhan ini, Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Tidak ada yang berani menjawab. Mereka tidak berani membantahnya.
Karena ini sebuah pertanyaan yang sulit sekali untuk dijawab. Pertanyaan yang mematikan. Karena kalau memang itu benar-benar terjadi pada mereka, apakah mereka diam saja? Ketika anak atau lembu mereka jatuh ke dalam sumur, apakah mereka diam saja? Itu tidak mungkin. Mereka pasti pergi menolongnya. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bukan itu yang menjadi inti tindakan Yesus dalam perikop Injil yang kita bacakan pada hari ini. Poin yang ingin disampaikan oleh Yesus melalui penginjil Lukas hari ini adalah, barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, ia harus dibersihkan dirinya, dan ia harus membersihkan dirinya agar layak dan pantas menghadap Tuhan dalam doa-doa. Orang sakit ini disembuhkan secara fisik, tetapi juga disembuhkan secara rohani agar layak bersama semua orang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Begitu juga halnya dengan kita. Kita semua diharapkan untuk selalu membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan kita sebelum datang menghadap Tuhan dalam doa dan ekaristi, sehingga diri kita dan tentu saja doa-doa kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah makanya setiap di awal perayaan ekaristi dan bahkan doa-doa kelompok maupun doa-doa pribadi, kita awali dengan doa saya mengaku, atau bahkan doa tobat sebagai bentuk penyesalan dan pembersihan diri kita dari dosa-dosa kita, sehingga layak mengambil bagian dalam doa dan perayaan ekaristi itu sendiri. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah melalui bacaan Injil hari ini, kita bersama-sama diajak untuk selalu menyadari diri kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunan, serta memberikan diri kita untuk dibersihkan dari dosa-dosa kita, sehingga kita tetap layak hidup di hadapan Tuhan, dan doa-doa kita yang keluar dari hati kita, yang disampaikan dengan tulus kepada Tuhan, boleh berkenan di hadapannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.